السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, imam dan bilal, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah majelis ilmu yang saya hormati dan saya muliakan, yang selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini adalah terhitung sebagai majelis zikir yang memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tema yang sudah diedarkan, kita sedikit berbicara ajaran-ajaran agama yang agung ini, bahwa Islam itu ya memang bangunan utuh hidup ini secara keseluruhan. Ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa dimaksud dengan khuluqun 'azim itu adalah agama yang agung. Akhlak yang mulia itu adalah agama agung, karena ajaran-ajaran daripada agama ini tidak ada satupun yang tidak dibahas, tidak ada satupun yang tidak disikapi, sangat rinci dan detail sekali. Dari sebelum tidur sampai tidur kembali, semuanya. Tema kita tentang bagaimana Islam memelihara lingkungan itu menjadi sebuah kewajiban dalam agama. Saya katakan kewajiban dalam agama. Mungkin kita melihat kewajiban itu hanyalah kalimat mahaddah atau mahdah, hal-hal yang sifatnya sholat, yang rukun-rukun, tapi ternyata ada hal-hal yang sangat prinsip yang juga dibahas dalam agama ini. Musibah, satu ungkapan para sahabat, ya, la yanzilul bala illa bidzamb wa la yurfa' illa bittaubah. Ini bukan hadis, karena ini lebih kepada ucapan para sahabat, bahwa bala itu tidak akan turun melainkan karena dosa. Dzamb karena kesalahan kita, karena abainya kita dalam menata kelola kehidupan di dunia ini. Jadi kalimat dzamb itu sangat umum, karena dampak dari pengabaian suatu aturan-aturan itu adalah khati'ah, itu adalah kekeliruan. Dan tidak akan Allah angkat melainkan bitaubah. Taubah secara umum artinya kembali kepada aturan awal, kembali kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzamb dengan taubah, dzamb itu adalah satu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mengundang musibah itu terjadi. Walaupun secara umum konsepnya adalah sebagaimana dalam surah Hadid tadi, tidak ada satu musibah pun yang terjadi menimpa diri kalian, bumi tempat kalian tinggal, melainkan semuanya
telah Allah catat secara musibah secara umum. Tapi ada beberapa hal yang memang karena kelalaian manusia dan pengabaian dari manusia, baik secara perorangan ataupun secara kolektif, maka musibah itu yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini terkait dengan masalah wabak. Wabak itu adalah satu penyakit yang bersifat endemik atau pandemik, menyebar, tidak hanya satu orang, tapi bisa terjadi secara bersamaan dengan jumlah yang sangat besar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal mengajarkan kita satu etika berinteraksi dengan alam dan lingkungan kita. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat muttafaq alaih, dari Muslim ada, Bukhari ada. Apa kata Nabi? Ghattul ina, tutuplah bejana minuman kamu, cangkir-cangkir gelas-gelas kamu itu ditutup, al-ina, ya, ataupun makanan-makanan yang sifatnya wadah, entah piring, entah mangkok, apa segala macam, jika diberisi makanan, kata Nabi, tutup. Wa auqus siqa, as-siqa atau saqayah itu khas untuk minuman. Kalau ini tadi ina boleh jadi tempat-tempat makanan yang kamu gunakan. Auku atau wika dikunci rapat. Nah, dirapatkan. Dari sejak awal Nabi menyuruh makanan jangan terbuka. Tempat minum jangan terekspos penyakit. Kenapa kata Nabi? Fa inna fis sanah, dalam sepanjang tahun itu lailatan, dalam riwayat Muslim lailatan, ada satu malam, dalam riwayat Bukhari yauman, ada satu hari. Apa yang terjadi di situ? Yanzilu fihil waba, Allah menurunkan wabak, penyakit. Jadi dalam setahun itu ada satu hari yang Allah turunkan penyakit. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghata wala siqa'in laisa alaihi wika illa nazra fihil bala. Tidaklah bala atau wabak itu jika dia melalui bejana yang terbuka, tempat makanan yang terbuka, melainkan penyakit itu akan menghinggapinya. Dan syaitan memanfaatkan ini untuk membawa penyakit-penyakit itu. Dan penyakit itu bersifat masif. Ya, bukan satu orang. Kalau satu orang itu biasa. Ini banyak orang yang mengidap penyakit yang sama. Coba lihat ini penjelasannya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengambil pendapat dari Al-Laits bin Sa'ad, faqih ahli Masr. Ya, Al-Laits bin Sa'ad itu guru, ya, faqih di ahli Masr, sejajar dengan kelas-kelas Syafi'i. Dia menyebutkan apa? Peristiwa yang ada di Mesir. Wal a'ajim, orang-orang non-Arab atau orang-orang yang tidak memeluk Islam, orang-orang bukan komunitas Arab lah artinya, yattaqunahu fil kanunil awal. Mereka berjaga-jaga bahwa kejadian ini biasanya terjadi di kanun awal. Kanun awal itu dalam yuqabiluhu Desember. Kanun awal itu maknanya bulan Desember. Wa ya'lamunahu aw ya'rifunahu bitujrubah. Wabak itu biasanya terjadi. Nah, ini kan suatu penafsiran para ulama yang memang disesuaikan dengan peristiwa eksperimen yang terjadi. Dan memang terjadi musiman ini. Terjadinya itu mereka mengatakan pada bulan Desember. Kalau dilihat dari bulan Desember ini memang masa pancaroba, Pak, semuanya. Coba lihat berita di dunia mana. Kalau udah banjir, longsor, akhirnya macam-macam penyakit muncul, ya.
Bukan berarti hadis ini mengkhususkan bulan Desember, bukan. Ini kan sebuah tujrubah, artinya dari sebuah pengalaman. Orang menganggap bahwa memang banyak-banyak yang terjadi pada bulan Desember ini. Bagi kita sendiri yang di Katulistiwa ini, pancaroba sekarang nih, sangat ekstrim. Di laut bergelombang, hujan tidak menentu, ya. Saya keluar rumah tadi panas, tiba-tiba di sini hujan lebat. Ala kulli hal, rahimakumullah. Artinya dari hadis ini kita dapat mengambil, ada satu hadis lagi disebut fadhkurullah. Tidak cukup hanya menutup bejana atau tempat air, tapi banyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal Islam ini sudah mengajar cara berdisiplin dalam hidup ini. Penyakit itu memang Allah hadirkan, tapi jangan kalian menjemputnya. Ya, kita diberi otak, akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melawan segala sesuatu. Musibah memang iya. Allah turunkan musibah. Tapi Allah jadikan akal kita untuk bagaimana mereka biasa menghindarkan yang namanya musibah. Itu menjadi persoalan. Berkenaan dengan hadis-hadis yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini, bagaimana sedemikian rincinya Islam mengajarkan dan Nabi mempraktekkan tentang perlindungan tentang lingkungan. Salah satu contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis man qata'a syajarat as-sidr sawaballahu ra'sahu finnar. Siapapun yang memotong pohon bidara, maka Allah akan menempatkannya atau memasukkan dirinya ke neraka. Kalau kita melihat mentah-mentah artinya semua pohon bidara. Pemaknaan hadis ini, Imam Abi Dawud yang memiliki Sunan Abi Dawud itu menjelaskan sidr di sini adalah sidrun fi ardi fulatin. Artinya pohon sidir, pohon bidara itu kan besar, Pak. Dan kalau di Arab itu dijadikan tempat penaungan, tempat perlindungan. Dia bisa juga dimakan, tetapi untuk perlindungan juga bisa. Memanglah berduri, tapi kalau yang besar itu menjadi tempat naungan. Dan onta memakan daun dan buahnya, ya, walaupun berduri. Kata Imam Abi Dawud, ini yang dimaksudkan adalah pohon, dua maknanya. Yang pertama adalah pohon yang rindang. Fi ardi fulatin, karena di Arab itu adalah padang pasir, ada pohon rindang yang yastazillu bihan nas wal bahaim, tempat beristirahat dan bernaungnya orang-orang dan hewan-hewan dari terik matahari. Fayaqta'unaha abasan, lalu pohon itu dipotong sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, orang inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan kenyamanan, menghilangkan perlindungan. Ya, sementara pohon itu disajikan sebuah perlindungan. Maka pohon itulah yang ini sebenarnya dengan Nabi menggambarkan bukan hanya pohon bidara. Semua pohon yang mendatangkan manfaat kepada manusia itu dilarang untuk diganggu. Karena kalau dalam musafir kan dibutuhkan itu. Ataupun maksud hadis ini kata Nabi pelarangan terhadap memotong pohonan yang ada di tanah haram, yang itu memang tumbuh secara liar, bukan ditanami oleh orang. Kalau ditanami orang itu tidak ada masalah, ya. Dari istilah adanya tanah haram, dilarang, hewannya diganggu, itu udah dalam ini menyuppahkan sebuah konservasi sebenarnya. Konservasi jangan ada diganggu alam semesta, biar apa adanya. Biar dia seleksi alam, ya, tanpa harus diganggu. Nah, ini hadrahmakumullah, salah satu makna yang Nabi menyebutkan bahwa jangan kita mengabaikan yang namanya lingkungan. Karena agama ini subhanallah, tidak hanya kita bicara tentang sholat. Kemana saya bahas bahwa ibadah itu, ketaatan kita itu
Salat kita itu harus nampak simahum fi wujuhim min atharis sujud. Kualitas salat itu membedakan kita dengan orang-orang, termasuk bagaimana interaksi kita dengan lingkungan. Hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, "Uradat alayya a'malu ummati." Aku dipamerkan oleh Allah amal-amal umatku. Ya. Husnuha atau hasanuha wa sayyi'uha. Baik dan buruknya. Ditayangkan, ini amal umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal umatnya semuanya. Fara'aitu, kata Nabi, aku melihat min mahasini a'malihim, termasuk dari amal yang baik yang mereka lakukan oleh umatku lakukan adalah apa? Adza yumatu fit tariq. Yang termasuk amal yang dianggap baik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Sesuatu yang mengganggu, entah duri kah, entah apapun yang mengganggu jalan orang, lalu itu disingkirkan. Maka kalau analogi kita sekarang, membuang sampah itu Pak, memang haram sembarangan cara agama. Ya tidaklah kita mengatakan bahasa haramnya seharam hal-hal yang dosa besar, tidak. Larangan artinya dilarang. Termasuk misalnya, maaf ini, hal yang sepele mungkin. Parkir sembarang tempat sehingga mengganggu orang lain. Itu kan samanya azab. Setelah menimbulkan gangguan kepada orang lain, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Waman masawi'i a'malihim, dan yang termasuk buruk yang mereka lakukan, tadi mahasin adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan orang mukmin. Nah, al-masawi yang dianggap buruk apa tadi? Baiknya tadi membuang gangguan yang ada di jalan orang mukmin. Yang kedua, yang buruknya apa? Kata Nabi, an-nukha'ah fil masajid atau fil masjid lan tudfan. Zaman dulu kan masjidnya belum di lantai, ya. Jadi kadang-kadang orang tuh beludah sembarangan. Kita ingatkan cerita ada orang Arabi tiba-tiba kencing di sujud masjid yang mau dimasa oleh para sahabat. Kata Nabi, tahan dulu, karena dia tidak tahu. Dia menganggap di mana kencing kan ini. Sudah, kata Nabi, siram dan kuburkan. An-nukha'ah itu artinya ludah ataupun dahak yang dibuang di masjid dan tidak dikuburkan. Ini pelajaran juga Pak. Jadi kalau kita mengotori masjid ini, mungkin kita menganggap apapun yang bahasanya mengotori. Nabi tidak menyebutkan nukha'ah itu tidak najis Pak. Ludah itu tidak najis, tapi kotor. Ya, termasuk artinya kalau kita mengadakan satu anak kotor, sempat sampah segala macam, ternyata itu termasuk masawi. Termasuk hal-hal yang jelek dalam pandangan agama. Nah, hadrahmakumullah. Begitu rincinya agama ini mengajarkan kepedulian tentang lingkungan. Hadis yang lain. Hadis dari Abi Hurairah. Nabi menyebutkan ada seseorang, ya, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seseorang, ya, yang bolak-balik di surga. Maksudnya berjalan-jalan di surga. Artinya dia masuk, Allah masukkan ke surga. Kenapa? Karena puasakah, sedekahkah, puasa, salatkah? Oh, tidak. Fi syajaratin qata'aha tu'dzin nas atau tu'dzil mu'minin. Allah masukkan dia ke dalam surga hanya satu hal saja. Dia telah membuang atau memotong satu pohon. Pohon itu mengganggu lalu lalangnya manusia yang lain. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau kita analogikan sekarang, segala yang
menjadi gangguan, baik dari apa hal saja semuanya. Artinya hal yang